Guardiola beberkan alasan lepas Palmer ke Chelsea. Manajer Manchester City Josep Guardiola buka suara terkait alasan klub melepas Cole Palmer ke Chelsea. Ia mengatakan kalau Palmer pindah karena ingin bermain lebih rutin. Ia menembus tim utama Manchester City pada tahun 2020 dan dia pun mulai rutin bermain di tim utama The Citizens pada musim lalu meski kebanyakan sebagai pemain pengganti. Di musim panas 2023 kemarin saja, Palmer mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia lebih memilih untuk meninggalkan Manchester City, dan ia pun menerima pinangan Chelsea. Pemain yang kini berusia 23 tahun tersebut dikontrak sampai tahun 2023 mendatang di Stamford Bridge. Manchester City akan menghadapi Chelsea pada akhir pekan ini. Dan Guardiola mengatakan kalau Palmer memutuskan pindah ke Chelsea karena menginginkan waktu bermain. Alasannya adalah dia menginginkan waktu bermain dan dia mendapatkannya jadi selamat, kata Guardiola dilansir dari Metro. Palmer tampil cukup bagus selama berseragam Chelsea sejauh ini dan Guardiola berharap ia bisa menemukan kesuksesan selama berkarir bersama The Blues. Dia adalah pria yang berasal dari akademi. Dia meraih kesuksesan karena itu baik untuknya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya juga. Selamat untuk Chelsea dan juga dirinya, imbuhnya. Chelsea versus Manchester City. Ini daftar pemain bintang yang absen. Sejumlah pemain tak bisa tampil di pertandingan sengit antara Chelsea versus Manchester City di Liga Inggris Premier League. Duel seru tersaji di pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ke-12 antara Chelsea versus Manchester City di Stadion Stamford Bridge pada hari Minggu 12 November malam waktu Indonesia Barat. Tuan rumah menyambut baik Manchester City karena mereka sedang dalam kepercayaan diri tinggi menyusul kemenangan besar di pertandingan terakhir melawan Tottenham Hotspur. Chelsea menang 4-1 lewat gol dari Cole Palmer dan hat-trick dari Nicolas Jackson. Lalu gol balasan Spurs dicetak oleh Dejan Kulusevski. Meski punya modal bagus, para pemain Chelsea harus tetap waspada karena mereka berpotensi bisa kalah memalukan oleh Manchester City. Pasalnya, The Citizens jauh lebih konsisten dibanding penampilan anak asuh Mauricio Pochettino tersebut. Manchester City sendiri belum terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Pada pekan lalu saja, Manchester City menghabisi Bournemouth 6-1 di kandang setelah itu mengalahkan Young Boys 3-0 di fase grup Liga Champions berkat 1 gol dari Phil Foden serta 2 gol dari Erling Haaland. Dan mereka pun memastikan diri lolos ke babak gugur dengan 2 laga tersisa. Dan berikut daftar pemain bintang dari kedua klub yang akan absen di laga akhir pada pekan ini. Dari Chelsea, 1. Wesley Fofana karena cedera ACL. 2. Christopher Nkunku cedera meniskus lutut. 3. Romeo Lavia cedera ankle. Dan yang keempat, Ben Chilwell cedera hamstring. Dari Manchester City, 1. John Stones cedera punggung. 2. Kevin De Bruyne cedera hamstring. 3. Manuel Akanji cedera punggung. Dan yang keempat, Sergio Gomez cedera ankle. Prediksi Chelsea versus Manchester City 12 November. Chelsea akan menjamu Manchester City pada pekan ke-12 Premier League 2023-2024. Pertandingan Chelsea dan Man City di Stamford Bridge ini akan kick-off pada hari Minggu 12 November pukul 11:30 malam waktu Indonesia Barat, live di Champions TV 5 dan live streaming di video. Pada pekan lalu Chelsea tampil perkasa di markas Tottenham. Chelsea terbantu 2 kartu merah Tottenham dan akhirnya menang 4-1. Cole Palmer menyumbang 1 gol dari titik penalti, sedangkan Nicolas Jackson mencetak hat-trick. Kesuksesan memulus start tak terkalahkan Tottenham itu membuat Chelsea berada di atas angin. Namun, sepertinya itu tidak membuat mereka serta-merta diunggulkan saat menghadapi Man City meski main di kandang sendiri nantinya.
Pasalnya, Man City jauh lebih konsisten dibanding Chelsea. Permainan sang juara bertahan juga lebih menjanjikan daripada Chelsea. Pada pekan lalu, Man City menghabisi Bournemouth 6-1 di kandang. Setelah itu, Man City mengalahkan Young Boys 3-0 di fase grup Liga Champions berkat 1 gol Phil Foden serta 2 gol Erling Haaland, dan memastikan diri lolos ke babak kubur dengan 2 laga tersisa. Man City sendiri perlu mengalahkan Chelsea demi mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Premier League. Lalu, bisakah Man City menang di Stamford Bridge? Man City menang 4 kali dan kalah 2 kali dalam 6 laga tandang yang sudah mereka mainkan di Premier League pada musim ini. Man City selalu menang dengan skor 1-0 dalam 2 laga tandang terakhir versus Chelsea di Premier League. Man City selalu clean sheet dalam 6 laga terakhir versus Chelsea di semua kompetisi. Prediksi skor akhir, Chelsea 0-1 Manchester City. Masih ada yang tak terima, Haaland gagal raih Ballon d'Or. Ex-winger Manchester City Sean Wright-Phillips mengaku dirinya masih tak terima Erling Haaland dikalahkan Lionel Messi dalam perebutan Ballon d'Or 2023. Messi meraih penghargaan Ballon d'Or untuk yang ke-8 kalinya. La Pulga meraihnya setelah ia membantu Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022. Sementara itu Haaland tampil ganas bersama Manchester City. Ia mencetak puluhan gol bersama klub Premier League tersebut. Ia juga membantu City meraih treble, salah satunya adalah trofi Liga Champions. Namun ia tak meraih prestasi bersama timnas Norwegia. Kekalahan Erling Haaland dari Lionel Messi di Ballon d'Or 2023 itu tak diterima oleh Sean Wright-Phillips. Ia mengatakan harusnya yang menang adalah Haaland, sebab Haaland tampil luar biasa dengan mencetak puluhan gol. Selain itu, ia sukses membantu Manchester City meraih treble winner. Saya yakin Erling Haaland pantas memenangkan Ballon d'Or tahun ini, tegas Sean kepada newbettingsites.uk via gol. Saya pikir Lionel Messi adalah yang terhebat sepanjang masa, tetapi penghargaan itu selalu diberikan berdasarkan penghargaan individu. Dan Haaland telah memecahkan semua rekor yang ada. Jumlah gol yang ia cetak untuk Manchester City musim lalu sungguh luar biasa, pujinya. Ia tidak memenangkan penghargaan berdasarkan Messi yang memenangkan Piala Dunia bersama Argentina tampaknya agak kasar, karena Haaland bermain untuk negara di Norwegia dan bahkan tidak ikut dalam kompetisi tersebut. Jadi itu tidak adil, cetus Sean.